Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan baik. Saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak mengenai konsistensi iman. Iman setiap orang diuji sepanjang dia hidup. Siapa yang memiliki konsistensi iman dalam kehidupannya, dialah yang akan menikmati kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yosua, di akhir kepemimpinannya, dia berpisah dengan umat Israel di tanah Kanaan. Suku-suku Israel harus pergi ke tempat mereka masing-masing, di mana penyembahan kepada allah-allah lain, kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, tersebar ada di mana-mana di wilayah tanah Kanaan. Maka dalam pidato perpisahannya, Yosua dengan tegas menyatakan, "Pilihlah bagimu kepada siapa engkau akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan menyertai mereka dari panasnya dan gersangnya padang gurun." Inilah konsistensi iman. Sadrah, Mesah, dan Abednego, pemuda-pemuda yang beriman, hidup di tengah ancaman negeri Babel ketika Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung besar dan memerintahkan semua orang yang ada di Babel harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak menuruti perintah itu karena dia tetap beriman kepada Tuhan Allahnya orang Israel. Maka mereka ditangkap lalu hendak dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Di pinggir dapur api yang menyala-nyala itu, mereka ditanya sekali lagi kepada siapa mereka mau beribadah. Tetapi dengan lantang mereka berkata, "Allah kami sanggup mengeluarkan kami dari dapur api yang menyala-nyala ini. Tetapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku buat itu." Ada sebuah konsistensi iman yang luar biasa. Petrus dan Yohanes, karena memberitakan Injil Yesus Kristus, mereka ditangkap dan diadili di mahkamah agama orang Yahudi. Lalu di depan mereka semua, dengan berani mereka berkata, "Pikirkan olehmu sendiri, kepada siapakah kami harus taat? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia?" Ini sebuah pertanyaan retorik yang sudah pasti menunjukkan keyakinan iman mereka kepada Yesus Kristus. Stefanus, karena pemberitaannya tentang Yesus, dia pun juga diseret keluar kota dan dilempari dengan batu. Dalam keadaan kritis, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia punya konsistensi iman sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus melalui perjuangan hidup yang panjang, kesulitan, penderitaan, aniaya, banyak dia alami. Dan pada akhir kehidupannya, dia dengan tegas menyatakan kepada Timotius, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iman setiap kita diuji dalam proses kehidupan sepanjang kita hidup dalam dunia ini. Maka tetaplah terikat kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala situasi, dengan tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka Dia akan melindungi kita sesuai dengan rencananya yang kekal. Milikilah konsistensi iman, maka kita akan sampai kepada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita.